4 fakta peristiwa kontak tembak aparat versus KKB di Papua. KKB dipimpin mantan anggota TNI yang kabur. Melansir dari Kompas TV, aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kembali terlibat baku tembak di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Baku tembak ini terjadi 2 kali, pada Jumat dan Senin. Lalu apa saja fakta-fakta di balik peristiwa ini? Berikut 4 fakta kontak tembak antara TNI Polri dan KKB di Nduga yang berhasil dikumpulkan. Yang pertama, terjadi 2 kali kontak tembak antara aparat keamanan dan KKB. Dalam 3 hari, terjadi 2 kali kontak tembak antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kontak tembak itu terjadi di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Menurut Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Nduga, AKBP Rio Alexander Penelewen, kontak tembak pada Jumat lalu terjadi saat aparat keamanan gabungan melakukan patroli dan melintas di Kampung Nogolait. Menurutnya, saat itu anggota KKB tiba-tiba menembaki pasukan yang melintas. Saat melintas, mereka tiba-tiba menembaki pasukan sehingga terjadi kontak tembak, ujarnya. Sedang 3 hari kemudian, kontak tembak kembali terjadi, tepatnya pada hari Senin. Yang kedua, kontak tembak dipicu karena ada laporan penodongan. Rio menjelaskan baku tembak yang terjadi pada Senin awal pekan ini bermula ketika adanya aksi penodongan terhadap warga yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata. Aparat keamanan kemudian mendatangi lokasi kejadian, sehingga membuat anggota KKB berusaha melarikan diri. Kita kontak tembak dari pagi sampai sore, tapi mereka kabur, katanya. Yang ketiga, polisi melaporkan KKB itu berasal dari kelompok Yotam, mantan anggota TNI yang kabur. Pada kejadian Senin itu, kata Rio, tidak ada aparat keamanan yang menjadi korban. Bahkan ia menduga ada anggota KKB yang terkena tembakan. Saat kita sisir jejak pelarian mereka, kami menemukan bercak darah, kata Rio. Mengenai pelaku penembakan, ia pun menyebut nama mantan prajurit TNI, Yotam Bugiangge. Diketahui, Yotam Bugiangge merupakan seorang pecatan TNI. Dia merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Bimane Sili yang kabur dari satuannya sejak Desember 2021 dengan membawa 1 senjata api jenis SS-2V1. Ini kelompoknya Yotam, jumlahnya sekitar 25 orang, kata Rio. Aparat menangkap 2 anggota KKB. Setelah kontak tembak di Kampung Nogolait, Rio melanjutkan aparat gabungan TNI Polri menangkap 2 orang yang berkaitan dengan KKB. Salah satunya adalah MK. Dia diduga terlibat aksi pembunuhan 11 warga di Kampung Nogolait pada September 2021. Mereka ditangkap saat anggota melakukan penyisiran usai terjadi kontak tembak, kata Kepala Operasi Damai Karten, Kombes Faizal Ramadhani. Sementara seorang lainnya, yaitu berinisial TK, yang diduga merupakan simpatisan KKB pimpinan Yotam. Kalau TK ini tugasnya memberitahu informasi pergerakan pasukan kepada Yotam, kata dia. KKB terus berusaha mencari perhatian dengan cara membuat onar di wilayah Bumi Cenderawasih. Bahkan KKB nekat membuat warga kampung tersiksa dengan cara memutus aliran air yang mengalir di wilayah tersebut. Dikutip Gridot dari Pos Kupang, KKB nampak melakukan perusakan pipa air bersih yang mengalir ke Oksibin, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Bos KKB Sebi Sambom menyatakan bahwa aksi tersebut dilakukan oleh orang-orangnya. Dia menegaskan bahwa selama masih ada TPNPB Kodap 35 Bintang Timur, tidak ada aktivitas pemerintah dan masyarakat di Oksibil. Selagi kami TPNPB 35 Bintang Timur masih ada di Oksibil, tidak akan ada aktivitas di Oksibil kantor. Sekolah, toko, semua akan kami lumpuhkan, katanya. Sebi Sambom juga mengingatkan warga pendatang yang mencari penghidupan di Pegunungan Bintang harus segera meninggalkan Oksibil, dan kami mengingatkan warga imigran yang tinggal di Oksibil segera mengosongkan Oksibil.
Kami akan baku tembak dengan TNI Polri. Jika warga imigran masih melawan, akan kami eksekusi mati, ujarnya. Dia mengatakan orang asli Papua di Oksibil tidak boleh menjadi bantuan polisi atau mata-mata TPNPB. Tidak akan segan menembak mati orang asli Papua yang membantu aparat keamanan Indonesia. Jika Anda masih melawan, maka kami pun akan melawan. Ingat, ini tanah kami, ini wilayah kami. Jadi Anda jangan sombong dan mencari tahu keberadaan kami, sebab kami tetap akan menembak Anda, tandasnya. Menanggapi ancaman tersebut, Danrem jebolan Kopassus, Brigjen TNI JO Sembiring sendiri terjun langsung mengecek wilayah Oksibil yang marak terjadi aksi teror KKB. Dikutip Grid Hot dari Surya, perwira TNI yang menjabat Danrem 172 PWY, yaitu membeberkan situasi terkini. Di sana dilansir dari Despenak, Brigjen JO Sembiring melaksanakan kunjungan kerja selama 2 hari ke distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam keterangan tertulis, penerangan Korem 172 PWY, Danrem menyampaikan tujuan dari kunjungan kerjanya tersebut untuk melihat secara langsung kondisi dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh aparat keamanan TNI Polri dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di distrik Oksibil. Hari ini saya dengan staf melakukan kunjungan ke Oksibil. Kami sudah bertemu dengan Kapolres dan Pagum. Intinya satu, kita mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan pasca aksi teror dari kelompok KST KKB Papua. Dan saya melihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kapolres dan Dandim sudah cukup banyak untuk menghimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di wilayah ini, ujar Danrem. Kemudian lanjut Danrem, aparat keamanan TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah guna meredam aksi teror yang merusak fasilitas umum dan menumbuhkan ketakutan masyarakat di Oksibil dan sekitarnya. Upaya yang dilakukan dengan melibatkan para tokoh agama dan tokoh adat untuk mengajak saudara-saudara kita yang melakukan aksi teror agar menghentikan aksinya. Kemudian mengajak mereka juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, katanya. Danrem menyebut situasi di wilayah Oksibil sudah semakin kondusif pasca kejadian teror beberapa waktu lalu. Hari ini saya sudah berkeliling dan melihat aktivitas sudah mulai berjalan seperti sedia kala. Seperti kegiatan perekonomian sudah berjalan, warung-warung sudah buka, ojek-ojek juga sudah mulai mangkal. Begitu juga dengan beberapa kantor dinas sudah mulai aktif. Saya berharap segera mungkin kepala SKPD dari dinas-dinas ini dapat segera aktif di Oksibil dan bekerja secara optimal untuk melayani masyarakat, imbuhnya. Di sela-sela kunjungannya tersebut, Danrem beserta rombongan menyempatkan mengunjungi pos-pos TNI yang ada di distrik Oksibil untuk meninjau dan memberikan motivasi kepada prajuritnya. Saya melihat prajurit di sini memiliki semangat dan moral yang tinggi. Hal ini tentunya perlu dipelihara. Saya juga sudah memerintahkan kepada mereka agar terus bersinergi dengan kepolisian untuk menciptakan dan menumbuhkan situasi yang kondusif, serta mendorong pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.